Halo, jumpa lagi dengan kita di Ruang Abu-Abu, ruangnya anak muda bicara segala hal isu menarik dan bermanfaat seputar kehidupan di Indonesia. Dengan saya Rio Christian. Eca, pemuda yang biasa aja. Saya Rian Kurniawan di sini. Iya, hari ini kita mau bahas sesuatu yang lagi hot di minggu ini sebetulnya, ya kan? Jadi ada salah satu selebriti di negara kita, ya kan, berkaitan dengan asuransi. Oh, oke. Iya kan? Aku tahu tuh. Tahu, Tahu. inisial. WH. Oh, WH. Yoi, Oke. WH. Udah main aman aja deh. WH. Iya. Jadi ceritanya ya kan, WH itu udah ikut sebuah produk asuransi kesehatan, ya kan? Oke. Udah sekian tahun, bro. Ya kan, tiba-tiba kemudian di upgrade dan segala macam. Anaknya kemudian mau dioperasi dan dia menyangka bahwa semuanya akan di cover full 100% oleh asuransi. Full claim ya berarti ya. Full claim. Ya. Tapi ternyata kejadiannya jauh api daripada panggang, ya kan? Jauh banget nominalnya. Akhirnya singkat cerita dia mungkin bahas di Instagramnya, Sosmednya. kemudian viral dan akhirnya jadi gosip perbincangan hot nasional. Makanya Oke. ngapain asuransi coba kan? Di- Santai Is. aja dong. Nah, Ini. emang menurut kalian berdua asuransi itu penting apa enggak? Enggak lah, Pak. Lu dulu, penting nggak? Enggak. Ih, Kan nabung penting. kan enggak ada bedanya dong Loh, sama itu asuransi itu melindungi aset, bro. Penting. Penting Berarti dong. nggak punya aset. Nggak punya aset berarti. Iya. Yoi. ada dong tabungan. Ya, tabungan bukan aset, bro. Tabungan Utang bukan. aset kan? Iya sih, tapi itu piutang aset enak aja. Kalau misalkan kita Loh. nabung kan sama aja dong, Pak. Bisa kita tarik sewaktu-waktu. Nah, bisa itu kita dia. pakai. Jadinya nggak bisa dibilang belum tentu aset. Nah, terus nilai Betul. investasinya di mana? Kalau asuransi itu biasanya asuransi mobil, asuransi Oke. rumah, Nah, asuransi ya oke lah. jiwa gitu kan ya. Belum punya Kesehatan. Belum punya semua sih. Nah, Nah, berarti iya, makanya. Berarti badannya jiwanya dia bukan aset. Yoi, bukan aset. Ini diasuransiin, bro, mulut, bro. Lu tau gak kenapa dia asuransi? Penting. Kenapa? Ya kan? Sumber mata pencarian Sumber mata ini. pencarian. Ya emang bisa ada asuransi bibir? Bisa, ih. Ya, Bisa, elah. jangan kan bibir bokong. Bisa. Ya kan, kalau Siap. artis Hollywood, ya kan? Kakinya Ronaldo. Cristiano Ronaldo, kaki. Men. Asuransi, bro. Amit-amit kalau cedera. Iya. Loh, dia itu cara maksudnya tangan aja dia gini, asuransi misalkan dulu. kaki cedera, Ah. di asuransi kan dapat duit doang dong. Nggak dapat kaki baru atau kan nggak merubah Ini. keadaan dong, Pak. Nah, Aduh. wah salah Wah, lo kacau nganggapnya, nih. kacau. Kalau kakinya udah nggak berfungsi, bisa nyari duit lagi gak? Enggak. Nah, enggak kan? Konsepnya Makanya- sama nabung kan sama dong berarti. Beda dong. Nabung itu gimana sih, Pak? Enggak. Nabung itu kita ya kan adalah start awal untuk kita ya kan memulai untuk menciptakan aset. Oke. Oke. Tetapi kan kita tidak pernah tahu ya kan sampai berapa lama ya kan waktu kok contohnya waktu hidup kita di dunia. Oke. Oke. Ya. Ya kan? Kalau cepet-cepet dipanggil, Heeh. ya kan? Tabungan lu belum cukup nih untuk membiayai kewajiban lu, misalnya lu punya utang, Ya. ya kan? Kasihan nggak emak lu? Kasihan nggak ntar yang jadi bini lu? Nah, lo. Kasihan. Nah, iya Nah, makanya. itu penting asuransi, bro. Tapi gini Yan. Memang kalau kita mau ngomong kesepakatin asuransi penting, tetapi ngeri-ngeri sedap loh di Indonesia Iya. dan di seluruh dunia, ya kan? Kalau kita ngomong perusahaan asuransi, ya kan? Ternyata ada beberapa kejadian di negara kita, ya kan? Di mana perusahaan asuransi gagal untuk membayar klaim nasabah. Daripada ditipu kan mending, Nah. mending nabung dong. Yes. Ngapain Iya Itu kan jalur Nah, hukum ini juga contoh kan. kayak gini nih. Ya. Ya kan? Ini dari CNBC nih. Ya kan, kacau gagal bayar 5 asuransi ini bikin nasabah teriak. Atau yang kemarin kita sempat teriak-teriak ya kan, Ya. salah satu perusahaan asuransi yang gede, Ya, Jiwasraya, betul. ya kan? Berapa orang yang dibikin hidupnya susah Betul. posisinya. Nah, ini beberapa 5 perusahaan asuransi tadi tuh. Nah, kan baru gua ngomong tadi. Ya. Ada Jiwasraya, Bumiasi, Bumi Bumi Putra. Putra. dan asuransi Jiwa Kresna. Nah, kalau kayak gini menurut lu ya kan, gua nganggap sih penting. Ya. Tapi bahaya juga loh sebenarnya asuransi. Ya makanya ini kan tricky Main kan. aman Lu dong. harus percaya sama asuransinya, pihak insuransinya seperti apa. Kemudian kalau gua sebagai nasabah juga, gua nggak akan full kasih duitnya ke satu asuransi doang. Enggak sih. Gua akan spread gitu loh. Tetap nabung sih. Iya, gua akan artinya spread gitu. tetap ada 1-2 perusahaan Betul. asuransi. Jadi misalnya untuk yang anak sama istri asuransi A, untuk mobil asuransi B, untuk gua sendiri asuransi C, kesehatan asuransi D. Gua akan spread. Jadi satunya gagal bayar misalnya, yang lainnya masih bisa. Oh. Itu sih gua ya. Asetnya banyak, men. Jadi kayak bagi-bagi berkat lah gua. Apa kelebihannya asuransi? Kan mending nabung dong, Pak. Loh, deposito, BPR kas. Dia ngiklan sih, Iya. dia kelulusan. Lu tetap bukan naik gaji. Walaupun lu ngiklan di sini ya kan. Orang udah lihat DPR kas dah lu nggak naik gaji ya kan. Enggak, menurut gua sih ibaratnya gini ya. Lu tuh sedia payung sebelum hujan. Itu gambaran Ya, gini sederhananya, Cak.
Aku nih ini Pak, nggak paham konsep asuransi. Yang membuat dia lebih menguntungkan tuh apa sih? Kalau pada akhirnya kita harus ketipu lah. Ini nih sering atau salah. kegocek lah Pak gitu Pak. Jadi lu kira main bola di gocek. Tackle. Berarti kalau nggak keluar asuransi itu ke tackle ya. Kartu merah loh, ini kartu merah ya. Yoi. Nggak, artinya kan gini. Berarti sering kali terjadi kesalahpahaman antara investasi Ya, dan asuransi. Iya. betul. Kayak lu tadi tuh, lu ngomongin terus investasi aja Pak, investasi aja. Iya. Lu benar. Tapi tetap butuh yang namanya asuransi, itu adalah pengamanan akan diri kita, ya kan, yang menghasilkan untuk investasi kita. Ya. Nah, tapi yang menjadi masalah gini, Yan, seringkali, ya kan, orang salah membeli produk asuransi, ya kan, karena yang satu pertama nggak ngerti isinya, Ya, yang kedua dia beli dari teman, betul. ya kan, temennya juga mau cepat aja, pokoknya udah lu tanda tangan aja dah. Jadi dah pokoknya jadi dah. Jadi nih polisnya, Yes. ya kan. Iya. Tapi akhirnya pada saat kejadian, nah Ketipu. kisah pilu nih, suami meninggal, ya kan. Harusnya kan asuransi jiwa terkait suaminya Cair. keluar kan, cair Iya, kan. iya, cair. Kondisi lagi nggak mungkin hoax kan. Tapi gagal bayar Hmm. posisinya. Yang kayak gini kan sedih banget. Ya. Yang salahnya siapa posisinya? Perusahaan asuransinya yang diwakili oleh agennya yang menerangkan, atau iya Oknum asuransi yang salah pasti. nasabahnya. Enggak juga. Kalau misalnya Kalau enggak. ininya gagal klaim itu kan headline-nya gagal klaim. Agen asuransi, oknum asuransi harus bisa jelasin dong. Oh, nasabah. Pasti. Pasti. Tapi kan kalau headline-nya gagal klaim itu nggak bisa klaim itu artinya ada beberapa persyaratan yang tidak terpenuhi oleh nasabah. Betul. Karena nggak bisa klaim, Betul. headline-nya nggak bisa klaim kecuali semuanya udah lengkap dan kemudian kan pasti ada jenjangnya. Lu harus tunggu 14 hari kelengkapannya, aktif klausulnya kapan, berapa hari setelah meninggal. Kalau kayak si artis tuh kan dia kayaknya udah oke aja dia Nah. tuh term and condition-nya dia. Kalau Nggak yang ada salah-salahnya. gue curiganya ya kan, itu kan dia kan produknya prudensial. Oke, maaf prudensial bukannya niat mau mendiskreditkan perusahaan Anda ya kan, tapi kebetulan fakta beritanya adalah prudensial yang kita lagi angkat dengan artis. Nah tadi tuh Mbak Wanda Hamidah. Ya inisialnya hilang. Oh iya, udah ada di sini. Gue bingung ya kan. Gimana nih tim kreatif? Maaf Mbak Wanda ya. Enggak lah. Tapi gue ada beberapa fakta penting tentang Wanda Hamidah. Oke, apa? Yang pertama dia usianya 44 tahun. Oke. Nggak penting. Kemudian dia cantik nih. Iya, penting dong. Ya boleh lah. Penting cantik. Terus yang ketiga dia mantannya Raffi Ahmad. Nggak penting. Masa bro? Apa hubungannya, Mas? Gue kok nggak tahu berita ini. Ini bukan cerita variety gosip ya. Jadi acara nyilet dong. Iya, jadi kembali lagi ke sini ya kan. Kalau kita ngomong Mbak Wanda Hamidah, berarti menurut gua belum tahu juga bener apa enggak ya. Ada dua sisi yang masih abu-abu, yaitu apakah memang dia sebodoh itu tanda kutip, Ya. ya kan? Dia nggak baca detail semua term and conditionnya, ya kan? Atau ya kan? Dia menyembunyikan keadaan terkait anaknya pada saat mengisi, ya kan? Atau yang dari sisi agennya seperti tadi Echa bilang oknum, ya kan? Dia nggak nerangin detail. Kalau kasusnya kayak gini sih pasti salah agennya atau salah perusahaannya. Lu Nggak bisa memberikan informasi yang detail gitu. Dia loh. ngebela karena lu tadi bilang fakta tentang Wanda Hamidah. Kagak, belum tentu. Cantik dia kan, Belum dibela tentu, sama dia jadinya. Belum tentu. Karena kadang-kadang kan gini, lu pernah beli software nggak? Pernah. Nah, kalau software itu kan biasa accept doang kan, langsung accept gitu kan, Iya, langsung klik gitu iya. kan. Sama kayak gini, rata-rata nasabah tuh males baca sampai detailnya. Dia main tanda tangan aja, sementara agen juga udah menjelaskan klausulnya dan dia nganggap remeh gitu kayak, Betul. Mbak ini diinget ya, ini akan berlaku kayak gini. Oke. Apalagi kalau dia misalnya ngomongin asuransi yang dia tanda tangani 2-3 tahun lalu. Bener. Iya sih. Harus lihat polisnya Bener. dulu dong. Nah, terakhir sama ini nih. Oke, itu terkait insurance-nya. Yang tadi nih kedua. Kadang orang sering kabur, ya kan? Menggabungkan pemikiran bahwa asuransi plus investasi. Ya kan? Dimana asuransi digabungkan dengan produk unit link. Ya. Sering kalinya, ya kan? Nah, pada saat ngomong asuransi digabungkan dengan unit link, orang tuh cuman hanya mau ngeliat cerita indahnya pada Iya. saat pertama kali. Yes. Bener nggak? bener, Lu bener. pernah nggak? Bener. Nah, teman-teman gue tuh banyak tuh agen asuransi ya kan, ngasih tahu nih, nah kayak gini nih, tidak memahami produk asuransinya dan investasi. Ya. Jadi unit link itu, oh nanti lu bayar sekian setiap bulan atau setahun sekali atau 5 tahun langsung di depan atau 10 tahun, nanti akan dihitung produk investasi lu akan menghasilkan sekian. Betul. Tetapi kan misalkan disebut rendah, Ya. sedang, tinggi Betul. bakal hasilnya, ya kan? Betul. Gue kadang bete sama agen asuransi nggak pernah nyeritain kalau nih ya kan minus. Nah,
ada what if-nya. Setahu gua, Yes. unit link itu ada beberapa produk nih. Jadi ada beberapa produk yang memang mengikuti nilai equity dari keadaan sekarang, pasar sekarang. Ada nilai equity-nya, ada yang memang tetap. Biasanya yang equity itu dijanjikannya lebih tinggi. Iya, Nah, yang betul. tetap memang ada standarnya dan memang ada banyak what if-nya. Kalau ini terjadi lu dapat sekian, kalau sampai usia sekian lu dapat sekian. Jadi kayak ada banyak banget klausulnya gitu. Benar. Ribet, Nah, Pak. Ribet asuransi, mending nabung deh. artinya lu lebih sepakat Lebih asuransi, asuransi nggak usah investasi. Nggak Investasi perlu aja. nggak perlu digabung. Mungkin asuransi dikesampingkan lah, nggak penting. Duh, malah lu nggak asuransi juga nggak? Nggak usah sih, kalau lebih baik nabung. Yang nih- penting hari ini happy. Ini aliran nggak benar, aliran nggak Yang benar. penting hari ini nabung gitu aja. Ini aliran nggak benar. Lu hidup hanya untuk hari ini berarti. Live like there's no tomorrow. Oh, Waduh, 007 nih kayak orangnya. James Bond. Yoi. James Bond. Ya, teman-teman, hari ini kita lagi bahas tentang seputar dunia asuransi dan seputar kejadian yang lagi viral dalam beberapa hari ini. Ya kan, kita mau undang bintang tamu. Ini dia bintang tamunya dengan Foni Salim. Halo, apa kabar? Halo Rio, apa kabar? Baik. Nah, teman-teman, Foni Salim ini adalah agency director dari Prudential yang tadi tuh Mbak cantik yang katanya dia tadi mantan pacarnya Mantan. Raffi Ahmad, ya kan? Tim merahnya. Wanda, maaf ya kan saya bercanda sama Wanda. Ya kan, Foni Salim. Fon. Yes, Rio. Akhirnya Anda duduk di kursi panas hari ini. Iya loh, beneran. Sebenarnya agak nervous nih berada di ruang abu-abu ini bersama semua yang ada di sini. Ini suatu nggak tahu nih apa hal yang baik atau gimana ya? Wow, hal yang baik atau gimana Karena nih? isunya nggak menarik ya kan, maksudnya bagi dia, perusahaannya dia kan. Lagi pressure ini. Lagi Lagi pressure ya kan? ini. Kita butuh klarifikasi Prudential ya kan, agency director. Asik ya. Gue director. Gua mantan director. Lo Hah? remahan Regina. Nasib karyawan biasa. Nah, ya kan? Makanya kalau buka jangan Eca, pemuda biasa. Jangan. Di pemuda apa dong? Ya Pemuda luar biasa nantinya. Ada nantinya. Ini nggak tahu kapan nanti. nanti. Koma. nggak tahu Harap kapan. cemas. Harap cemas. Iya, Fon. Sekali lagi thank you ya udah mau datang di ruang abu-abu. Kita mau beberapa hal nih mau nanya. Sebenarnya banyak orang yang nonton hari ini juga ya kan belum mendapat pemahaman tentang penting nggak asuransi itu. Penting Itu yang banget pertama padahal ya. ya kan. Penting Oke. banget lah. Oh, lu jadi asuransi. berubah? Sekarang lu bilang Kapan penting. bilang Langsung nggak penting? Penting. Kenapa ya penting? Kan buat masa depan. No. Buat pokoknya harus asuransi lah. Kacau. Nih ya kan. Karena gue yakin Yoi. karena bintang tamu. Enggak dong, asuransi itu penting, Pak. Coba bintang tamunya cowok. Hah? Pasti lu tetap nggak penting. Agentnya cakep soalnya. Makanya Director. masih diajarin dengan baik gitu. Bener. Jadi punya waktu lebih banyak. Dibimbing kita ya, ngobrol. dibimbing ya. Dibimbing. Aduh. Oke, mau berarti jadi agentnya di bawah. Nanti kita daftar. Nah, kalau kita ngomong asuransi kan tadi orang banyak nggak ngerti. Seperti yang tadi yang nonton hari Ya. ini tuh kagak ngerti asuransi itu penting nggak penting. Terus kalau memang penting, ya kan seringkali orang nggak ngerti mencampur asuransi dengan investasi digabungkan. Tetapi ternyata hasilnya setelah sekian 5 tahun, 10 tahun atau 20 tahun kemudian mengecewakan. Yep. Untuk dia, ya kan sedih banget dong kan kayak gitu. Atau ternyata terjadi gagal klaim kayak tadi tuh beritanya meninggal. Hmm. Ya kan suaminya yang merupakan tulang punggung keluarga udah nggak punya penghasilan, klaim kagak berhasil. Sudah jatuh tertimpa tangga. Nah, gimana sih caranya? Hmm. Ya kan? Kalau kita nih orang awam, sering kali kan karena temen yang jualan kita mau beli. Yes. Bener nggak ya? Ya Daripada kan? kejar-kejar ya. Rata-rata temen gue semua yang beli atau pertama belum temenan jadi temen. Yoi. Akhirnya ujungnya karena nggak enak beli. Iya. Karena nggak Oke. enak, Karena bukan nggak enak. karena Butuh. 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 Hmm. Gimana tuh, Fon? Ya bener banget itu. Jadi gimana ya? Mungkin ini untuk banyak orang ya, yang semua yang mendengarkan ruang abu-abu ini gitu. Jangan pernah beli asuransi karena sungkan. Oke. Jangan pernah beli asuransi karena nggak enak gitu. Hmm. Jangan pernah beli asuransi karena apa ya dikejar-kejar sama agennya. Iya, Tapi belilah asuransi karena memang kita butuh Oke. gitu. Nah, terus kalau mau ngukur nih, Hmm. anggap nih butuh. Ya, seberapa butuh gitu Nah, kan ya? itu Seberapa dia nih butuh gue dengan bingung nih asuransi karena gitu. seringkali agent asuransi pengalaman, ya kan, Oke. pengalaman gue yang pahit ya kan, menawarkan lebih daripada yang gue butuh. Oke. Yes. Ya kan, contoh Iya. misalnya sakit kamarnya kelas ini aja, padahal menurut gue kamar yang ini aja oke lah, tapi Cukup lah gue ya. ini atau bisa berobatnya sampai ke
Malaysia, Singapura. Singapura, Hong Kong, Jepang, liburan, berobat nggak enak ke negara orang ya kan? Bener nggak ya? Liburan tapi happy. sakit. Sakit di negara orang lu sendiri, sepi. Medical vacation ya. Medical vacation. Nah, itu gimana? Sebenarnya kalau mau menghitung seberapa butuhnya kita atau seberapa besar sih kebutuhan kita, itu sebenarnya ada cara-caranya. Tergantung pastinya, makanya dibutuhkan seorang agent yang ngerti nih, ngerti banget apa yang menjadi kebutuhan daripada nasabah. Jadi ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya kita lontarkan. Kita tanyakan dahulu, kita mencari tahu dulu nasabah ini profilnya seperti apa. Oke. Profil resiko seperti apa, profil keluarganya seperti apa, mungkin dari income-nya berapa, dari pengeluaran bulanannya berapa. Nah, itu sebenarnya kita perlu pahami sebelum kita bisa memberikan solusi yang terbaik. Oke. Gitu. Terus lebih bagus tuh memulai saat muda kayak dia, ya kan? Atau seperti apa sih yang memulai? Karena menurut dia gue sehat. Iya. Idealnya gimana sih? Iya, Idealnya bener. gimana gitu. Oke. Nah, sebenarnya ini mungkin yang banyak orang nggak paham ya. Iya. Gitu. Banyak orang buat apa sih beli asuransi gitu ya? Buat Kayak lu tuh apa tadi gitu. bilang Iya. Tadi Kita seperti paham, Dengan cuma nabung. dia nggak paham. Iya, dia Iya. kagak paham. Lu nggak paham sih. Makanya nasib dia segini aja. Beli sampai hari Bitcoin, mending beli Bitcoin. ya seperti Bitcoin. seperti Eca bilang gitu kan ya, Iya, iya, mendingan nabung, Iya. mendingan beli Bitcoin gitu. Nah, sebenarnya asuransi itu adalah bagian daripada proses pengelolaan keuangan. Oke. Itu hanyalah bagian kecil daripada financial planning sebenarnya. Yes. Gitu. Jadi bukan berarti nabung itu salah, bukan berarti kita mau investasi mungkin di kripto atau dimanapun itu salah, enggak. Oke, tapi asuransi ini adalah salah satu bagian dari kita mengelola uang. Oke. Nah, ini yang banyak sekali nggak pernah dipahami orang gitu ya. Mungkin dari kecil kita nggak pernah dikasih pelajaran itu gitu ya, tentang ngelola uang tuh gimana. Cuman dari kecil ingatnya sekolah disuruh nabung. Pangkal Iya, kaya. benar. Itu Pangkal aja. kaya. Pangkal kaya. Tuh. Padahal dipotong admin terus tiap bulan. Kecuali di BPR kas nggak dipotong. Oh, Apalagi gitu. tabungannya kas ekstra. Siap. Oke, terus. Nah, jadi sebenarnya salah satu proses pengelolaan keuangan itu salah satu komponennya adalah membeli asuransi. Itu adalah instrumen proteksi. Gitu. Jadi bagaimana sih caranya kita mengelola uang yang masuk, yang kita terima, itu bagaimana ini kita bisa kelola dengan baik, ini pos keluarnya kemana aja gitu. Nah, jadi kalau ditanya sejak kapan, ya pastinya sejak dini itu sangat baik ya. Betul. Kalau kita sudah mempunyai kebiasaan mengelola uang kita dengan baik sejak dini gitu. Jadi ada pos yang memang untuk kita bisa untuk bayar pajak, ada pos kita untuk charity, ya. Oke. Ada pos kita untuk bayar hutang, Ya. ada pos untuk investasi, untuk masa depan kita, hari tua Tapi kita. Ca, ya itu semua ada syaratnya. Punya duit. Gue baru mau ngomong. Punya duit. Punya duit. Punya duit lah. Yoi. Lu mau ada pos-posnya. Yoi. Ya kan? Singlet aja Pakai rombeng ya. makan aja tanggal 25 habis tanggal 15. Sekarang udah resesi nih, Pak. kan? Masih tanggal segini udah resesi. Nah, Jangan saya. Dia mah pas kamling doang ya, ada pas kamling terdekat. Kalau misalkan asuransi itu bisa ditarik nggak sih? Maksudnya waktu-waktu saya butuh nih. Sekarang saya resesi nih terus bangkrut saya lah ibaratnya sebagai karyawan bangkrut saya. Mm-mm. Bisa nggak ditarik tuh duit asuransi? Saya butuh uang nih gitu. Bisa diambil nggak kayak tabungan tuh bisa nggak sih sebenarnya? Nah, sekarang tergantung ya, Oke. tergantung asuransi tipe apa yang Eca punya gitu. Ini juga yang banyak orang nggak tahu Iya, gitu aku ya. nggak paham banget asuransi. Asuransi Makanya aku pikir nggak penting. Sebenarnya ada dua macam gitu. Ada yang unit link, ada juga yang tradisional. Oke, kalau yang tradisional pastinya kita tidak bisa mau tarik duit kapan aja, tapi tetap proteksinya berjalan, itu nggak bisa. Oh, artinya tiap bulan atau setahun sekali atau sekian tahun itu bayar cuman asuransinya aja. Yes, jadi ada yang Jadi tradisional. lu bayar asuransinya. Hmm. Oke. Istilahnya lu ya kan bayar Gojek lu nggak bisa narik lagi tuh duitnya. Ya udah Iya, bayar kendaraan asuransinya aja. Yes, Terus? jadi tradisional itu apa ya? Enaknya adalah dia lebih fix ya. Oke. Jadi fixed term of payment. Jadi waktu bayarnya itu sudah ditentukan dari awal. Misalnya ada yang bayar 5 tahun aja, 10 tahun, 15, itu sudah fix. Ya. Udah perjanjian dari awal gitu. Dan proteksinya cukup panjang. Semuanya sudah tertulis di dalam klausal polis. Jelas ya. Semuanya Jelas. sudah jelas di Jelas. dalam ilustrasi, itu udah fix. Itu yang traditional.
Sedangkan yang unit link itu memang disinilah yang sering banyak sekali akhirnya mengakibatkan masalah. Nih, ini loh yang Gitu. bisa bikin rumah tangga rusak juga nih. Iya. Ya kan? Maknya benar nih ada kejadian nih kan. Biasanya nih ya kan suami udah istri yang ngurusin. Terus Oke. istri kebetulan agentnya temen. Oke. Ya kan unit Hmm. link pilihnya lagi kayak tadi dibilang Ian. Ya. Equity. Equity. Artinya ngikutin market Iya. saham, Bro. Oh. Iya kan? Jadi perusahaan asuransi itu benar atau enggak, ntar koreksi ya kan? Mm-mm. Perusahaan asuransi itu menginvestasikan uang kita, Oke. ya kan, ke pasar saham, Yes. ya kan? Nah, tiba-tiba kan di situ diterangin nih, nanti 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun lagi ada rendahnya segini dapatnya imbal hasilnya, sedangnya segini, tingginya segini. Lu bayangin tiba-tiba sahamnya 15 tahun lagi tuh Anjlok tiba-tiba. hilang, Minus. anjlok, bocor. Minus. Dong jadinya kan. Terus perusahaan tutup. Cerai itu bisa kejadian ya kan? Iya. Tapi tadi kan pasti pertanyaannya adalah kenapa agen insurance-nya nggak ngomong minus gitu kan? Bener. Karena kita belajar berpikir positif, Bro. Anjrit. Kita berharapnya tuh ke depannya tuh naik gitu, positif gitu. Kalau aku sih berpikirnya resiko ya. Misalkan kayak gini nih. Asik. Ya emang dia hidupnya baik resiko. Iya, resikonya tinggi. Nih, misalkan dalam jangka waktu 5 tahun kita beli asuransi nih. Setelah 5 tahun ternyata saya nggak kecelakaan atau saya nggak sakit gitu. Iya. Itu duit itu hilang. Tergantung juga lagi ya. Jadi sebenarnya inilah uniknya daripada asuransi unit link. Banyak sekali pemahaman-pemahaman yang harus dimengerti gitu. Ya mungkin sayangnya banyak sekali agent juga yang nggak paham tapi asal jual. Nah, Mungkin nah, seperti itu. itu. Ini Iya, yang bahaya iya, ya iya, teman-teman. iya. Jadi teman-teman sekali lagi saya ingetin yang nonton hari Ruang Abu-Abu semoga mendapat pencerahan ya kan. Kalau ada temen lu ya kan nawarin lu asuransi, jangan juga apatis tapi lebih baik kritis. Ya. Nanyain sebanyak-banyaknya, sedetail-detailnya Benar. ya kan. Biar nggak kejadian yang seperti banyak orang Ya, Betul. oknum sih, Pak. ya kan. Oknum pasti. Investasinya bukannya untung tapi buntung, klaimnya gagal bayar Ya. posisinya. Ya. Nah, berarti gimana sih cara menentukan agent yang benar nih? Ini kan sering-sering berantem nih antara agen asuransi sama nasabah, sering berantem. Oh, nih. oh. Nah. Ya. Pastikan kalau kita mau cari agent yang benar ya, Ya. pastinya ya memang gimana ya? Yang taat ibadahnya gitu. Enggak juga. Pastinya mereka harus satu punya lisensi Ya, gitu ya, ya. ya. Yang Ada lisensi AAJI AAJI tuh, dan gua dulu juga pernah tes AASI. tuh. Yes. Ya kan? Sekarang gue dulu di bank suruh jualan bank S, Yes. bank insurance. Jadi harus ada sertifikat dari AAJI. Oke, Mm-mm. terus Dan pastinya mungkin kita supaya lebih bisa mendeteksi apakah dia benar-benar ngerti, ya banyak bertanya. Cuman memang kadang-kadang kan bingung kan. Kita orang awam, apa maksudnya yang mau ditanyain? nasabah orang awam disuruh nanya kan juga bingung Iya, gitu. apa yang mau ditanyain? Iya, bener, jadi bener, mungkin bisa cari second opinion mungkin. Ah. Jadi biar memastikan apa yang dikasih tahu ini beneran atau enggak seperti itu. Oke. Oh, di-compare dulu ya, di-compare Ya, ya, pengalaman-pengalaman, karena sebenarnya- testimoni. Kita mau klarifikasi deh, biar dapat pelajarannya kan contoh nih Mbak Wanda Hamidah. Itu Iya. kejadiannya apa sama Prudential? Kebetulan kan Nah. Oh, Oke. Mbak Wanda. Ini menu utamanya sebenarnya. menu utamanya Yoi. ya kan. Sebetulnya Oke. apa sih kejadian biar orang-orang yang nonton hari ini tidak mengulang Iya. kejadian Iya. tersebut, ya kan? Oke, jadi seperti yang Mbak Wanda sendiri tulis gitu ya di akun Instagramnya, bahwa kan memang terjadinya resiko itu 2 tahun sebelum operasinya berlangsung. Oke. 2 Dan tahun sebelum operasinya operasinya berlangsung. berlangsung. Oke. Yes. Sebelum tindakan medisnya terjadi Iya. ya. Jadi Mbak Wanda memang sudah membeli proteksi asuransi sejak dari awal, gitu Oke, kan? dia dari awal beli protek asuransi untuk anaknya. Yes. Terus, Tapi produknya masih produk yang di sana disebutkan adalah kartu merah, oke. gitu. Ya. Kemudian setahun sebelum operasi, Mbak Setahun Wanda sebelum operasi. upgrade ke kartu Upgrade. hitam, Oke. gitu. Terus, Nah, jadinya ketika operasi setahun setelah upgrade ke kartu hitam, maka Mbak Wanda tetap mendapatkan haknya, klaimnya itu, tapi dengan proteksi kartu merah. kenapa? Karena kejadian cederanya sudah terjadi sebelum kartu hitamnya mulai. Oh, berarti masih di cover sama Loh, kartu kan merah. sudah berarti. setahun, Yes, berarti ada betul. jedanya. Kan dia sudah setahun sebelum operasi dia upgrade. Mengaktifkan kartu Yes. hitam ya. Yes. Ada waktu jedanya atau bagaimana? Nah, jadi ada klausal juga yang namanya pre-existing condition. Oh, pre-existing condition, oke. Yes, jadi mungkin ini juga banyak orang nggak paham ya. Saya pun banyak banget nemuin di lapangan gitu. Banyak orang yang berpikir bahwa oh kalau sudah sakit boleh dong tetap beli asuransi dan tetap di cover.
Nah, Oke. itu yang banyak sekali pemahaman yang masih belum benar. Ya. Dulu BPJS pun bisa, ya. Kita udah itu yang sakit, bikin bangkrut loh. Iya, iya, Ya. iya. Lu sakit baru lu beli BPJS. baru beli. Yoi. Itu Baru masih lu bisa. klaim. Gila tuh. Wah gila, ini Kacau. negara habis-habisan loh. Operasinya Nah. gila-gilaan kan, Oh. operasi semua Iya, tuh klaimnya. benar. Oke. Jadi Terus? kalau di perusahaan asuransi swasta itu tidak bisa. Jadi semua kondisi yang sudah terjadi sebelum kita beli asuransi itu pasti tidak di-cover. No. Historinya dilihat berarti ya. Yes. Nah, Cederanya dilihat betul. historinya berarti ya. Jadi Oke. semua kejadian yang terjadi sebelum kita membeli asuransi itu sebenarnya kita harus declare, kita harus sampaikan ke perusahaan Hmm. asuransi. Kalau kita nggak Gitu. declare, Ya. kan misalkan nih, Kita sembunyiin. si A cancer stadium 1, Iya. tapi masih muda. Ya. Dia tidak declare. Hmm. Nah, kemudian kejadiannya makin parah. Kemudian setelah lebih dari 2 tahun atau 3 tahun, apakah bisa untuk mengklaim? Nah, itu sebenarnya tidak bisa juga. Oke. Gitu ya. Dalam artian kita juga punya klausal ada yang namanya masa tunggu. Hmm. Jadi nasabah waktu join asuransi itu pun juga tidak serta-merta langsung asuransinya aktif Oke, istilahnya. langsung approve juga ya nggak Iya, bisa ya. ada yang namanya masa tunggu gitu. In most dalam semua perusahaan asuransi sebagian besar pasti ada masa tunggu 1 bulan pertama. Oke. Itu memang belum bisa melakukan klaim gitu. Kemudian biasanya untuk cancer ini mungkin klausal ini yang saya sampaikan lebih spesifik ke Pru ya, Prudential ya, karena saya di Prudential. Itu ada masa tunggu 3 bulan untuk kanker. Artinya kalau 3 tahun bisa. Enggak juga. Oh, enggak Jadi juga. karena Bahaya nih. yes. Jadi Yang ada untung banyak soalnya, sekali kasihan nih. ada banyak sekali yang perlu dipahami gitu. Iya, iya. Jadi dalam 3 bulan pertama sejak kita membeli asuransi itu tidak boleh terdiagnosa ataupun Sakit. mengalami gejala apapun tentang cancer. Karena kalau sampai misalnya kita tutupin nih gitu ya. Terus let's say setahun kemudian baru kita klaim. Kan Iya. udah lewat nih katanya 3 Iya, bulan masa doang tunggunya. gitu. Udah lewat nih udah setahun gitu. Nah, jika dalam 3 bulan itu memang melakukan check up di dokter, ke rumah sakit, Ketahuan. semua recordnya ada. Iya. Berarti dia punya Gitu. biro investigasinya, bro. Gila. Iya kan? Jadi teman-teman ini penting loh. Daripada lu istilahnya gue bilang buang garam di laut. Iya. Ya kan? Filosofinya adalah kalau memang kalian mau ikut sebuah produk insurance, asuransi berkaitan kesehatan atau jiwa, ya kan, adalah penting, ya kan, kita declare jujur. Yes. Betul. Bener kan? Ini kondisi kesehatan gua kayak gini nih. Iya, dia mau ambil apa enggak? Iya. Ya, Bener kan? Kalaupun betul. dia mau ambil biasanya preminya ada hitung-hitungan lah. Yes. Iya. Posisinya istilahnya perusahaan asuransi gambling juga. Hmm. Gua ambil kan nih, ngambil kan? Tapi dia ada Ambil sekarang hitung-hitungan. harus mati nih. Iya kan? Tapi kan ada masa idah sebulan ya, Iya. sebulan nggak boleh. Hmm. Jadi penting banget untuk jujur di depan agentnya. Yes, betul. Tapi agent juga mesti jujur menurut gua. Iya, informasi harus sampai dengan dengan baik. Ya kalau Bener. ditanya. Nah, Kalau Itu ditanya. tugasnya agent dong, ditanya. menjelaskan semuanya. Kadang kan gua nggak tahu lu nggak ngerti yang di mana. Enggak semuanya harus sama gue dijelasin. juga karena nggak ngerti lu bayangin lo buka pada saat kita Tebel, tanda tangan bro. asuransi dikasih 3 lembar bro. Tebel bro, iya. Datang polis tebel. Buku skripsi. Bener. Nah kan dia nggak nerangin gua tuh isinya apa. Harus Lu diterangin, baca lah, Pak. baca Kalau lah. Kak Foni jelasin buku setebal gini juga Lu mau? mau. Asik. Bikin asuransi. Asik. Ya, puas ya teman-teman semua. Ada lagi yang mau ditanyain? Gua mau Ini nih. tanya. Oke. Yes, Oke, 2 yes. pertanyaan terakhir deh. Oh, Oke. Ya udah, Dia Mas Ian pertama, dulu dah. terakhir. Iya. Foni Salim ada hubungannya sama Ferry Salim nggak? Nggak ada. Nah, Penasaran dari tadi. Nggak ada. Gue dari tadi nungguin kira-kira serius nggak pertanyaannya. Pertanyaannya ambiar. Oke. Iya, Terus gue apa? kira serius. kalau di Indonesia tuh beneran gak sih kayak tadi Pak Rio bilang, Iya. Mas Ian bilang ada bibir di asuransiin, kaki di asuransiin. Bener emangnya? Kalau di Indonesia, Kalau di Indonesia, saya rasa mungkin ada ya. Oh, Ada. Mungkin ada. emang lu mau asuransiin apa sih Cak dari Hati badan ini. lu? Hati lu kenapa? Saya jaga untuk Kak Foni. Hatinya, tapi hati-hati hatinya banyak lukanya itu. Oke, demikian teman-teman hari ini Ruang Abu-Abu. Ya kan, semoga bermanfaat apa yang kita bahas hari ini. Semoga benar pilih yang produk asuransi yang dibutuhkan, ya kan? Pilih produk investasi juga yang dibutuhkan. Yang mana tetap pelajarin setiap produknya baru tentukan dan tanda tangan. Oke? Saya dengan Rio Christian. Saya Eca, pemuda yang pengen asuransi. Darian Kurniawan punya banyak asuransi. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya bersama kita bertiga di Ruang Abu-Abu dan bintang tamu yang lainnya lagi. Bye-bye.